Dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita dalam minggu ini rusak kulkas sama blender. Jadi waktu saya dipasang ke blender tiba-tiba mati. Aduh. Nah, sebelumnya sih suka minta bantuan sama teknisi yang di pasar sentral, tapi ya untuk kulkas dia nggak bisa. Ternyata pas mati saya hubungin lagi yang lain. Nah, dia bawa temannya, dan puji Tuhan sangat bagus sekali. Jadi baik blender maupun kulkas bisa berfungsi lagi. Yaitu mungkin hal kecil, tapi bagi saya itu ya luar biasa pertolongan Tuhan ya, karena memang nyari orang yang bisa benerin kulkas sudah lama lah, hampir setahun ya kita nyari-nyari nggak dapet yang mereka nggak berani ngerjain gitu loh. Bukan mati sih kulkasnya, justru terlalu dingin. Jadi kadang-kadang harus cabut. Jadi iya. Bunga esnya banyak banget. Termostatnya rusak. Ternyata cuma termostat ya. Ya itulah dapat orang yang benar-benar ahli dan orangnya baik gitu. Puji Tuhan itu. Oke, amin. Kita kasih emosi ya. Cuma mau bilang bahwa Tuhan itu terus menyertai kita gitu ya. Maksudnya dalam keadaan baik, dalam keadaan gak baik. Gimana tadi kan Pak Yuda bilang closing. Mungkin saya kalau pernah mungkin kesaksian ya 2 bulan lalu saya nggak ada closingan, posisi saya tidak nyaman, pekerjaan saya nggak nyaman, pas ganti tim nggak jualan misalnya kayak gitu. Itu ada kalanya. Cuman mungkin tipe saya memang kayak kalau yang sedih-sedih tuh nggak pengen diceritain gitu ya, kayak gitu, kayak nungguin ayo Tuhan tuh saya mau kesaksian tapi sesuatu hal yang baik-baik aja deh kayak gitu. Padahal permasalahan dikasih itu juga buat kita supaya terus berserah sama Tuhan gitu. Jadi posisinya tuh udah bukan beberapa kali dipanggil. Jadi di tempat kita itu kalau achievementnya nggak nyampe gitu tuh kayak dikeramasi ya istilahnya gitu ya. Saya tuh udah beberapa minggu yang lalu sampai dipanggil khusus gitu, dipanggil satu-satu yang tidak capek karena persentase bulanan saya cuma 36% gitu. Sedangkan yang bisa bertahan kalau 50% gitu. Jadi saya dipanggil, saya nggak enak banget ya. Selalu kan dibilang kayak gini, Bu, udah kan pelayanan di mana? Itu tuh sebenarnya kayak membuat saya tuh sedih gitu ya, karena ya harusnya kayak gitu ya Tuhan gitu. Tuhan kan saya nggak bisa ngatur Tuhan, dia sedemikian rupa gitu. Waktu PSC saya ngomong kayak gitu tuh nggak enak banget gitu. Udah kan pelayanan sibuk banget, kayaknya pendeta dia kalah. Aduh itu kayak membuat saya tuh sedih gitu ya, sedih aja gitu. Saya sih tapi diam aja gitu, karena yang saya tahu saya ngandelin Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang atur waktu saya, Tuhan yang kasih sedemikian rupa lah. Toh sampai saat ini ya, kalau dibilangin ini saya udah masuk tahun keempat gitu ya di Lipo gitu. Dengan naik turunnya itu sebenarnya kayak semua orang, saya itu dibilang senior gitu. Tapi kalau ngomong penjualan saya nggak yang wow gitu. Tapi kalau saya runtun dari kesaksian saya, pas penting Tuhan tuh kasih gitu. Pasti tiap kali Rida posisi kamu nggak aman ya, Tuhan itu kasih gitu. Demikian juga di bulan kemarin terakhir tanggal 27, puji Tuhan memang ada NUP. Jadi bulan lalu saya nggak jualan tapi saya jualan NUP. Terus puji Tuhan NUP-nya tuh jadi beli gitu ya kan. Bulan ini makanya saya masih diperpanjang. Itu semuanya karena Tuhan. Saya yakin banget deh gitu. Tetap ada masa-masa tidak enak. Ada masa-masa saya dibuat tidak nyaman gitu ya, kayak orang lain. Kalau saya sama Tuhan mah nyaman terus gitu ya. Karena bos saya aja, karena mereka kan selalu nuntut saya harus closing gitu. Di setiap bulan tuh harusnya ada pencapaian kayak gitu. Ya puji Tuhan saya bulan ini masih diperpanjang. Berarti kemarin tuh udah kayak hopeless kan, kayak aduh ya Tuhan, ya udah deh pokoknya kan larinya kalau sales kayak kita ini kan larinya ya udah agent kali gitu kan.
udah nggak terlalu mikirin orang lain gitu ya. Maksudnya kayak misalnya Pak, kita kan kalau misalnya ya udahlah Pak, nggak usah diomongin lagi deh, nyakitin hati nih. Kalau saya nggak nyampe ya udah tinggal dipecat gitu kan sebenarnya. Cuman di sisi lain memang saya berdoa banget, Tuhan saya butuh pekerjaan ini. Dan itu yang saya doakan terus. Bukan ngikutin perasaan saya, udah deh kayak gitu. Maksudnya, toh kalau saya diberhentikan juga saya agent. Tapi saya memang agak ngotot gitu. Maksudnya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau tetap di sini. Gitu, saya butuh pekerjaan ini. Jadi Tuhan tolong saya untuk saya capai target saya. Enggak banyak, tapi mungkin saya nggak berlebihan. Tapi mencapai target itu saya bisa diperpanjang. Gitu aja sih saya. Di masuk tahun keempat di Lipo ini semua karena Tuhan, bukan karena mau saya, kekuatan saya, kepintaran saya, enggak, semua karena Tuhan banget. Karena ya itu tadi gitu, ada kalanya saya enggak jual apapun gitu, tapi pas waktunya udah di ujung tanduk Tuhan kasih istilahnya Mbak, jalur langit kayak gitu. Jadi setiap kali Tuhan kasih jalan keluar buat saya, dan itu sebuah kebaikan buat saya. Amin. Anak-anak kami juga baik, jadi itu semua terima kasih. Yesus lebih baik ya. Kalau ada kecoa, saya ya takut kalau dia langsung tiba-tiba terbang. Tapi kalau ada padapan nggak takut. Lah pada saat saya ingin mencari pakai ini mana pemukul, saya konsentrasi lihat kanan, tiba-tiba muncul dari kiri. Karena takut ini kena dua wancang, kena lemari. Ini wah gitu banget. Terus apa Tuhan, dikasih minyak nggak mempan, kasih minyak kasih koyo seharian baru enak. Ya puji Tuhan, itu saya mendapat kasihnya Tuhan ya. Terus yang lain, Bapak Ibu, saya sudah sekian puluh tahun di sini. Saya sama istri anak, istilahnya itu karena saya juga pensiun ya, saya juga mohon pamit. Istilahnya ya jangan kaget lah. Itu biasa. Enggak biasa itu Pak. Kalau masih ada kan kita WhatsApp untuk video call itu gampang lah komunikasi. Dari saya ada di Jawa Timur bersama istri memutuskan selesai pensiun. Kontrakan rumah ini sudah habis bulan ini, saya perpanjang 1 bulan. Saya juga udah pamitan ke IR1, Pak Andoko Udah Pak. sudah pamitan jam pribadi. Jadi Belum ya Pak? belum, karena Pak Andoko rencana Pak Dodi nanti kapan-kapan kita ngobrol. Siapa? Ya saya di sini sama-sama bertumbuh, sama-sama mengalami kekeluargaan. Jadi tahu keluarga kita, apalagi retreat tahu, oh ini bapak ini begini, ibu ini begini, oh anaknya begini. Jadi kita sudah saling banyak mengenal. Saya terima kasih juga, mungkin keluarga saya banyak dibantu selama saya sakit. Pada saat saya sakit sama kayak gini, waktu istri saya pulang kampung, saya sendirian itu sakit, itu Pak Juli sama Pak Sam datang ke rumah Pak Doni, kalau ditinggal istri kok gitu. Makanya Pak, saya berdoa semoga Tuhan kalau mau panggil di antara kami, ya biar saya duluan, jangan. Ya, saya bersyukur dipercaya sebagai ketua Gul. Ya memang katanya Pak Agung ini, Sriwijaya Air ini pilotnya itu ganti-ganti. Karena kita Gul Sriwijaya ya. Jadi pilotnya itu saya, terus pernah Pak Sam, terus pernah Pak Tunjung. Nanti siapa? Ini saya bingung juga, saya tunjuk satu-satu. Apakah ya ada yang mau bersedia? Nanti japri aja. Kalau enggak, saya dulu pernah ke Pak Yohanes tak deketi, datang rumah gini-gini. Saya pikir dulu ya Pak. Sehari kemudian ada jawaban, Pak saya begini. Nah nanti mungkin kalau teman-teman nggak ada yang mau mengajukan diri atau saya nggak bisa nunjuk, ya mungkin saya serahkan ke pengranya ya Pak Joni. Nanti Pak Joni yang bisa mengelola, atau Pak Joni akan menunjuk secara langsung, atau mungkin ada yang mau bersedia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada kesibukan, jadi agak repot untuk sebagai ketua Gul.
mungkin saya juga bingung mau meninggalkan, tetapi estafet siapa yang memegang kendali ini semua, siapa? Saya juga banyak diinformasikan kalau full silent tidur, istilahnya banyak libur, nanti untuk bangunnya itu mulai agak susah. Jadi harus ada yang ngontrol, harus ada yang dalam arti membuat jadwal mingguan, harus terus di rolling terus, harus terus. Dan Bapak itu jangan kaget kalau kami nggak jauh, jadi istilahnya itu Jawa Barat, Jawa Timur, kalau naik pesawat ya cepat. Hanya sejauh doa ya, Pak Dodi. Masih sampai Jawa, masih Pulau Jawa, bukan Sunda. Jadi ya sebenarnya berat sih, karena Denu ini juga merasa keakraban, kekeluargaan dengan keluarga di Full Sriwijaya ini sudah begitu erat. Tapi karena ya sesuatu dan lain hal, ya saya juga pensiun, nggak efektif juga saya di RD, karena saya di RD yang saya perbaiki sudah benar semua. CCTV masa dirusakin lagi Pak? Kan nggak etis gitu istilahnya. Kelistrikannya juga udah rapi, semua peralatan kipas yang dulunya susah nggak bisa geleng-geleng ya bisa geleng-geleng lagi dan lain sebagainya. Ya itu semua karena kalau sudah nggak efektif, saya terima penghasilan kan nggak enak. Jadi mau nggak mau ya, wah sudah kami bersepakat putuskan di kampung. Karena apa? Kalau kami di kota besar atau di Cikarang ini seperti di kota besar Jakarta ya, kehidupannya itu tinggi. Kalau kami di kampung istilahnya sampai kata-kata Mas Dodi nggak usah kerja, itu kita bisa makan. Bahasanya gitu, karena Bapak Ibu petani. Tapi bukan berarti saya itu hidup kok dari mertua, hidup dari ini. Saya juga tetap semangat, giat, karena saya masih punya tanggungan anak yang kuliah. Jadi kebetulan momennya itu pas. Cuma ya kalau dipas-pasin ya itu Dharana kan kami menunggu Dharana selesai SMA. Habis itu rumah ini itu habisnya 15 Juni. Perjanjian sama orang tua almarhum yang punya itu sudah dipanggil Tuhan. Sekarang diteruskan ke anak. Nah, teruskan ke anak, saya minta Pak sewa bulanan aja. Dan saya katakan saya itu penghasilannya kerja freelance, hasilnya juga di rumah duka sekian. Jadi Bapak bisanya berapa? Jadi ada kebijakan. Ya saya bayar cuma murah ya, sebulan itu 1 juta. 1 juta itu kayak kos-kosan. Kayak kos-kosan. Sebab ditinggal di satu rumah kok 1 juta, ya dia baik. Karena ya dikronya Mama dulu waktu Bapak perbaiki, Mama gimana? Saya bilang apa adanya, ya itu memang karakter Mama. Alasannya saya sudah janda, saya sudah tua, masa anak nggak mau bantu. Ya itu Mama saya, jadi makanya mungkin anaknya mau mengertiin dengan membayar biaya yang sangat murah. Dan ini perpanjangan sampai akhir Juli. Dari bulan Juli ini ya kami sudah memutuskan resign sama rumah duka. Kalau ada salah perbuatan, salah kata apa yang saya lakukan, mungkin pernah ke bapak-bapak, ibu-ibu, itu saya secara personal dan mewakili keluarga, isi anak, mohon maaf ya. Semuanya mohon maafkan ya. Jadi sedih Pak. Enggak, Berarti Bu Nuni pergi ini udah tidak kembali Pak? Kembali, Oh, masih ada kembali. Dan rencananya juga ya nanti di rumah Pak yang kita adakan ya, dan nanti kita pikirkan. Semua ya baik. Semua yang baik dalam hidup
Roh Kudus, ya, tentang Roh Kudus. Nah, saat ini adalah hidup dalam Roh Kudus setiap hari. Ya, sebenarnya awalnya sih sudah diskusikan yang minggu lalu gitu, tentang membangun kebiasaan Roh Kudus. Kita lewat, kita langsung menjawab. Hidup dalam Roh Kudus setiap hari. Kita percaya bahwa setiap orang percaya dalam hatinya ada Roh Kudus. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan menjadi milik kita. Saat kita memanggil Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kita, menjadi Raja, menjadi Tuhan, nah saat itu Roh Kudus, Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam hati kita, dalam hidup kita. Roh Kudus ada. Ya, saat itu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ada, tapi kita harus memfungsikannya, ya. Jadi dikatakan gitu ya. Jadi kata ada tidak sama artinya dengan hadir. Ada belum tentu hadir, tapi kalau hadir itu selalu ada. Jadi saya pikir apa ya? Oh ya, jadi saya pikiran rumah aja lah. Rumah udah ada listrik nih, udah masuk nih listrik di dalam rumah itu, udah ada saklar. Tapi kita biarkan saklarnya begitu ya, kita tidak akan melihat terang, gitu ya. Jadi kita harus menyalakan, memencet, mengonkan saklarnya, barulah jadi seperti itu ya. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tinggal kita harus mulai mengonkan Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk menguasai hidup kita, supaya tadi yang hidup kita gelap menjadi terang, gitu ya. Seperti yang kalau yang lalu pernah diilustrasikan, Roh Kudus itu nggak kelihatan tapi kita rasa, gitu ya. Demikian juga Roh Kudus ada dan tinggal dalam hidup orang percaya. Tapi belum tentu hadir, artinya dia atau kita tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja, untuk berkarya, untuk membentuk hidup kita menjadi Yesus. Sebelumnya kita akan baca dulu di Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 18. Apa untuk memberikan kita seorang penolong yang lain, karena Tuhan tahu manusia itu lemah, perlu untuk ditolong, perlu untuk pribadi yang menolong gitu. Menolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, jadi Tuhan memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong kita, karena Tuhan tahu manusia itu yang kuat yaitu Roh Kudus, gitu, Roh kebenaran. Dunia nggak melihat, dunia nggak terima gitu, karena dunia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal apa sih Roh Kudus itu. Tapi kita mengenal dia sebagai yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dia ada diam di dalam kita. Bahkan janji Tuhan mengatakan tidak akan meninggalkan kita di dunia ini sebagai yang dunia. Ayat ini luar biasa gitu. Saat kita berjalan, saat kita dimanapun, karena kita merasa sendiri kok begini ya gitu. Percaya ada pribadi yang lain yang menyertai kita, tidak meninggalkan kita sendiri. Mengapa kita melihat banyak orang Kristen yang masih hidup dosa, hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain? Jawabannya adalah karena Roh Kudus tidak hadir, atau Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh tidak diaktifkan, tidak ditemukan, sehingga tidak memberi ruang untuk Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita. Memang saat kita memakai kuasa Tuhan, Roh Kudus maksudnya ada hal-hal yang kedagingan kita lah yang perlu dikalahkan ya. Karena hidup manusia itu ada dua, kedagingan dan Roh Kudus. Kan ya, saat kita menerima ada Roh Kudus, ada juga kedagingan. Kadang-kadang kedagingan itu lebih kuat daripada Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh kita. Yang kuat dan yang menang, mana ini yang kuat, mana ini yang menang, tergantung kita lebih banyak memberi makan yang mana. Nah itu saya ingat sekali anak-anak saya itu sering saya bilang dulu, karena kan suka anak-anak kan suka males gitu ya. Nah, jadi kalau saya ngobrol, Jessica pasti ingat kan, ayo kamu jangan males-males. Kalau kamu terus selalu banyak ngasih makan malesnya, tuh kasih makan terus malesnya, tahu-tahu nanti malesnya udah menguasai kamu sampai kamu tahu. Gak bisa. Itu saya ingat sekali itu ya. Jadi ini seperti ini gitu. Waktu saya baca ini, ya begitu gitu. Yang lebih mengenal, yang lebih menguasai ya itu banyak. Kita kasih makan apa? Kalau dari kita yang kasih makan banyak, kita nurutin nafsu kita, hawa nafsu kita, ya itu yang akan menguasai hidup kita. Tapi kalau kita lebih banyak makan Roh Kudusnya, ya manusia rohnya, ya karena manusia rohnya yang akan kuat. Saya pun pas ini, selama ini saya kasih kamu keinginan
keinginan saya gitu, keinginan saya terus dikasih makan. Tuhan mau kita lebih banyak memberi makan, memberi makan kepada manusia roh kita, supaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan, apa yang sudah Tuhan mau dalam kehidupan kita itu terjadi gitu ya. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 13. Nah, bagaimana kita hidup dalam Roh Kudus setiap hari? Dikatakan, satu, memikirkan yang dikehendaki Roh Kudus untuk dilakukan. Bagaimana kita hidup dalam Roh Kudus setiap hari? Caranya pertama adalah memikirkan yang dikehendaki Roh Kudus untuk dilakukan. Ayatnya di dalam Roma 8 ayat ke-5. Pikiran mereka hanya memikirkan tentang yang dikehendaki diri mereka sendiri. Ya. Tapi orang hidup menurut Roh memikirkan yang dikehendaki Roh untuk dilakukan. Lebih yang berkuasa. Ya, menginginkan adalah manusia kita yang lebih kuat sehingga kita melakukan itu. Sehingga apa yang kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Jika Roh Allah sungguh-sungguh tinggal di dalam kita tidak lagi dikuasai oleh diri kita yang berdosa, melainkan kita dikuasai oleh Roh. Jika ada orang yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kalau kita mengaku kita adalah pengikut Kristen, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, adalah kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Kita masih sama-sama belajar untuk menjadi seperti Kristus juga. Selama kita masih hidup, kita masih berjalan menuju ke sana. Pasti masih ada hal yang kita lakukan yang masih salah, tapi kita berubah lagi karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saat kita melanggar, kita pasti ada Roh Kudus berbicara. Kadang-kadang ini suara hati atau suara ini, tapi pasti suara Roh Kudus itu mendatangkan dalam istilah mengingatkan kita. Kamu tidak salah. Kamu tidak salah. Balik. Ya. Tuhan mengubah hidup kita mulai dari hati dan pikiran kita. Cara berpikir kita dibaharui sehingga apa yang kita putuskan dan lakukan semuanya tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pikiran manusia lama kita adalah egois. Ya kita akuin ya. Kita memang dasarnya itu manusia adalah egois. Kita mau menang sendiri. Ya, kita pokoknya saya itu aku. Enggak suka kamu juga orang lain. Terserah. Nah, padahal Tuhan inginkan adalah kita merendahkan diri seperti Tuhan ya. Tuhan merendahkan diri. Maka dia yang Tuhan mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih hina dari manusia, bahkan dihina, disiksa, disalib, mati untuk menebus dosa kita sebagai sekarang. Hidup dalam Roh Kudus, maka pikirannya diselaraskan dengan pikiran Kristus, yaitu tadi yang saya katakan merendahkan diri, mementingkan orang lain, rela melepaskan hak dan taat sampai mati. Ini susah. Bacanya mah gampang, tapi ini kenyataannya saat melakukan susah, apalagi melepaskan hak. Dulu saya ingat waktu saya belajar di UT Mission DTS dulu ya, Discipleship Training School. Ada nih pelajaran melepaskan hak. Rasanya kok belajar itu ya? Jadi saya melepaskan hak saya gitu loh. Maksudnya kita kan dalam pelajarannya kita ada hak, ada kewajiban. Gitu berarti kan kita kalau melepaskan hak kita cuma wajib gitu ya. Nah, tapi ini Tuhan yang inginkan adalah kita melepaskan hak misalnya untuk mengenal waktu kita. Kadang-kadang sih berat gitu. Tapi Tuhan mau untuk seperti itu. Saya punya pengalaman juga dengan teman dalam pekerjaan. Jadi menurut saya itu tidak adil gitu, karena satu barang ini kita milik berdua. Kalau yang di properti pasti tahu ya, berdua. Terus ini perusahaan ini dia punya satu lagi. Nah, tapi kan di dalam satu perusahaan gitu ya. Nah, teman saya yang satu, yang saya berdua nih punya perusahaan A lah, ya. Teman saya yang satu ini datanglah perusahaan A mau sewa gedung ini, gitu ya. Mau sewa gedung ini udah tersewa, dikasih oh ya ada satu lagi nih gedung di depannya, tapi masih satu lagi perusahaan A gitu. Menurut saya itu kan harusnya tetap kita berdua gitu.
dia tidak. Dia maunya sendiri gitu ya. Dan dia pakai nama bos. Saya udah nanya, nah, karena kan kamu yang bawa, berarti kamu saat itu saya cuma oh gitu. Sudah. Gitu. Cuma dalam hati saya, kok gini sih? Saya ngomong ke atasan saya, ini kan saya yang ngurus. Jadi kita itu ada waktu bikin perjanjian jasa pemasaran, misalnya kayak itu ya. Ada tanda tangan, saya yang ngurusin semua nih. Ke bosnya nungguin, ke orang Jepangnya nungguin tanda tangan. Dan saat diperlakukan begitu saya nggak terima. Saya loh, gua yang maju loh Pak. Saya yang ini, yang saya ketemu Jepangnya, saya begini. Masa dia begitu? Nah itu manusia saya. Saya merasa bahwa aku wajar dong kalau aku marah gitu. Kok kamu begitu? Padahal teman deket gitu ya. Tapi saya kembali di bawah kita nggak deket. Kalau sudah beda. Gitu. Cuman kan kita anak Tuhan, kita nggak bisa begitu. Gitu ya. Nah, saya marah, apalagi terus. Tapi saya sudah. Saya marah. Saya bilang Tuhan saya marah gitu ya. Nah, terus tidak dengan serta-merta terus saya bilang Tuhan saya bisa mengampuni. Enggak gitu. Saya berapa hari saya diem sama dia, saya diem. Saya malas banget. Saya menata hati. Saya sendiri. Nah, terus sering ya masuk gini itu kan hadir gini. Terus mau gimana gitu kan, memang sudah kejadian dan itu closing gitu maksudnya, dan itu closing gitu, jadi kan tambah gitu rasa kayak godok di sini gitu. Terus saya berdoa Tuhan kasih saya hati untuk mengampuni Tuhan supaya saya nggak marah nih sama teman saya itu, supaya saya kalau ketemu saya bisa seperti biasa, iya bisa gitu, saya nggak ya kita tahu kan kalau ada kita kan kita nggak enak gitu, kita lebih baik menghindar gitu. Nah suatu saat itu berjalan ada kan beberapa minggu sampai saya benar-benar saya minta Tuhan bahagia saya, karena itulah Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, selalu diingatkan kamu istilahnya kamu ngomong begini bukan ngomong gini ya, Roh Kudus mengampuni itu kan ada yang bilang kamu bilangnya menyampaikan mengasihi tapi kamu marah, kamu gondok, kamu gini. Terus satu saat ada firman hamba Tuhan yang menyampaikan, pokoknya saya mendengarkan firman Tuhan atau karena nggak ada background, jadi saya setrika sendiri sambil mendengarkan khotbah gitu. Nah itu dia bilang gini, yang bisa mengubah lingkungan kita gitu, kalau kita ada masalah itu bukan orang luar gitu, yang bisa mengubah adalah kamu sendiri, karena kamu yang bisa mengubah sikap hatimu. Kamu marah-marah belum tentu loh temenmu ini tahu kalau kamu marah, kamu cegel, kamu bodoh, dia yang penting kamu udah ACC bos berarti udah gitu. Kamu rugi sendiri gitu. Oh iya ya, berarti saya yang harus mengubah sikap saya untuk masalah ini gitu. Nah itu saya bilang Tuhan saya kalau berarti memang ini bukan berkat saya gitu. Tuhan sudah sediakan berkat yang lain. Tuhan kasih saya hati yang bisa mengampuni, Tuhan kasih saya bisa mengampuni. Saya sebutkan masalah saya bisa mengampuni karena sama-sama Kristen. Saya nggak mau nanti jadi berusaha sama-sama waktu kan kita bisa ngecek nanti dengan saat kita ketemu orang itu. Kalau kita masih ada rasa yang nggak enak berarti kan masih ada nih gitu, masih penos. Satu saat saya udah bisa udah bisa nggak sesakit yang awal-awal gitu, karena saya memang minta Tuhan saya sabar. Satu saat terjadilah gudang yang di sini ini, yang ini kan dia dua ya, gudang yang ini yang tersewa sama teman saya kan ini. Nah gudang ini sudah kosong, kan ini punya saya berdua sama teman saya. Nah, saya bawalah customer dan posting di gudang ini. Walaupun saya nggak sendiri promo, tapi seenggaknya gudang itu kosong. Nah, saya tetap harus, kalau saya mau ngotot, saya kerja sendiri, saya ini sendiri, tapi saya nggak. Gimana? Gitu maksudnya, kalau kamu dijahati tapi kamu jangan membalas dengan jahat gitu, kayak ibaratnya kayak menaruh belakang. Saya seharusnya nggak perlu bagi
karena dia melakukan kan sebelumnya. Jadi kalau saya nggak bagi pun wajar kan, karena sebelumnya dia melakukan gitu kan. Tapi dia tetap berbagi. Sekarang ini ya saya tetap karena hati saya udah nggak kesel lagi gitu, saya udah gitu. Saya tetap berbagi. Ini istimewa Bapak. Sudah, dan itu damai sejahtera. Maksudnya saya itu damai sejahtera, saya bukan itu enggak saya damai sejahtera. Saya tahu itu bukan karena saya tahu itu karena Roh Kudus, karena Tuhan yang memberikan kekuatan gitu. Jadi kita melakukan nih, jangan cuma kamu ngomong tapi kamu nggak melakukan. Itu jadi pas saya ini saya itu karena kuasa Roh Kudus gitu saya bisa. Sekarang hubungan saya udah biasa lagi, udah biasa. Ada orangnya ya gitu, udah biasa. Terus saya alami memang gitu, kalau pengertian itu agak sama. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita tetap punya prinsip yang kita pegang, yang tidak sama. Tetap punya hati. Nah ini kesaksian saya. Ya. Filipi 4 ayat 8. Tadi bagaimana kita hidup dalam Roh Kudus setiap hari. Yang kedua adalah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu ayatnya adalah Galatia 5 ayat 24. Kita minta agar sungguh-sungguh Roh Kudus itu menjadi pemimpin dalam hidup kita, yang mengatur hidup kita lah. Jadi Roh Kudus yang ada di depan kita tidak mencuri. Kita tidak mengikuti apa yang kita lakukan. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pemimpin dan Roh Kudus adalah penolong yang tentu. Ia tidak memaksa kita, tapi ia mau kita itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuju jalan kebenaran yang berakhir hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan. Kita sebagai anak, Tuhan ajar kita untuk peka, untuk mendengar suara Roh Kudus dan mau taat mengikuti kehendaknya. Saya percaya setiap kita punya pengalaman mendengar suara Roh Kudus atau hidup dipimpin Roh Kudus dan kita taat. Saat kita kalut, saat kita Roh Kudus pasti ada, pasti setiap kita punya pengalaman. Nanti kita boleh sharing, kita boleh habis ini boleh siapa yang punya pengalaman tentang bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, kalau saya selain yang tadi, saya nggak akan lupa kejadian di PRJ. Itu benar-benar nggak akan lupa yang Jose terpisah dari kisah. Kita semuanya kabur, kita semuanya terpisah, semuanya mencari karena disebar. Nah, namanya ibu, pikirannya kan pasti udah macam-macam, takut begini, takut begitu. Tiba-tiba itu ada suara yang menghubungi dalam hati saya. Itu di 1 Korintus 4 ayat 7. Kalut ini hilang gitu. Kita tahu lah ya, gimana ini gitu ya. Itu benar-benar itu suara itu lembut datang. Saya tenang, kamu berdoa. Saya langsung berdiri, langsung saya menepi di tempat yang agak sepi. Di situ saya menenangkan diri, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan yang mempertemukan, Tuhan pasti kita ketemu, Tuhan pasti akan mengusir di mana terus kita ketemu. Habis itu kita masih mencari, bukan langsung ketemu, tapi udah ada enggak sekalut tadi gitu. Lebih tenang hati saya jalan sambil melihat mana sikap hatinya kan kita tahu ya kan, kita kalau sama kita tenang. Dan ternyata Jose ada duduk udah di tempat kayak resepsionis. Yosua lewat, dia yang manggil Yosua. Yos. Aduh, itu ada 2 jam tadi. Oh, yang terpisah sama kita. Lebih orang sampai PRJ udah mau tutup, sampai tutup. Kita datang masih kelihatan matahari. 3 tahun. Belum sore Pak. Itu nggak akan bosan kalau saya ceritain ini, karena memang itu kejadian nyata dan itu yang Tuhan tahu. Suara itu tiba-tiba datang di dalam hati saya. Habis itu kita nggak melanjut belanja. 30 menit terakhir. Karena kita datang 30 menit pertama,
kita masih bisa lihat tuh yang sel-sel dekat pintu masuk. Dan kita nggak Terus begitu karena makan. Jose kejadian. Terus 3 jam. 30 menit terakhir mau tutup masih bisa. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan penolong yang lain dalam hidup kita. Apapun masalah kita. Itu pikiran saya udah aneh-aneh lah. Ini nanti kalau diamukkan namanya ibu dan berita yang kita baca kadang-kadang di medsos kan segala macam. Itu kan muncul tiba-tiba, bukannya firman Tuhan yang pertama muncul itu bikin saya takut. Ih, Tuhan baik banget. Benar-benar habis itu kita karena sudah janjian nunggunya di sini ya. Kita ada satu pos yang kita nunggu. Enggak ada. Di AC kan. Di AC itu kalau saya bisa melentrak dan bisa melentrak di bawah. Nah, saya mau menuju ke situ. Ini Yosua mau keluar, mungkin Yosua mau pergi mau nyari lagi kayaknya. Dia yang manggil. Yos. Bukan Yosua yang menemukan dia yang manggil Yosua. Itu Tuhan luar biasa. Dan dia sehat. Dia tidak terjadi apa-apa, dia duduk manis, malah dia dikasih minum atau dikasih sama es krim. Dikasih es krim. Memang ikut Tuhan itu tidak mudah. Ya. Seperti di dalam Matius 11 ayat 9. Ikulah yang kupasang dan belajarlah kepada Tuhan aku dan jiwamu akan mendapatkan. Kita ada bukti yang mengatakan bukti yang kupasang itu enak dan membuat saat kita berat, kita tahu kita nggak mikul sendiri. Ada satu pribadi yang ikut mikul. Ada satu pribadi saat kita berjalan di tanah yang kerikil yang rasanya sakit kita percaya bahwa saat itu bukan kita yang jalan tapi kita yang kerikil. Itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman kesaksian bagaimana Roh Kudus menunggangi kita saat-saat kritis atau saat apapun yang Tuhan ingatkan. Misalnya kita mau pergi ke rumah, tiba-tiba diingatkan kompormu belum dimatiin dan ternyata benar belum mati, gitu. Itu kan, ya kan kadang-kadang seperti itu gitu. Itu boleh. Ayo, Seri. Yang kejadian itu saya benar, ya itulah karena kita sebelumnya memang kita kan selalu berdoa ya. Karena sebelum kan kita ada berlapang. Jadi sudah dikasih tahu nih pemandunya ada 2 orang, gitu kan. Ini nanti nggak boleh gini, nggak boleh. Ada lah itu syarat-syarat untuk supaya karena itu sungainya itu ini juga ya gitu loh. Akhirnya, nah kejadian itu sebetulnya saya nggak mengerti setelah. Jadi setelah itu kan kita jalan, terus ada setelah itu naik kapal baru dia kembali. Pas nunggu kapal itulah mereka cerita, maksudnya yang orang ini cerita. Mama tadi lihat apa? Itu belatung semua mah gitu. Jadi kita itu tebing, jadi kita itu nempel tebing gitu loh Bu. Nah itu saya nggak ngerti, karena saya takut belatung gitu ya. Jadi mama tadi pegang masa sih, yang lain kan cerita iya gitu. Kok mama nggak lihat ya pas saat apa gitu loh. Itu sampai sekarang pun saya masih heran, nggak mengerti kok seperti mata saya itu tertutup. Terus pada yang Pak ya Victor ya itu siapa Pak Ginting bilang, aduh kalau kamu mengerti itu tak kira kamu sudah lompat udah apa lompat ke kalinya itu karena kaget gitu loh, karena itu jalannya sempit, maksudnya kita naiknya itu sempit gitu loh. Aku pikir aduh Tuhan aku bersyukur karena saat itu tuh rasa syukur saya itu karena nggak sangka itu kata belendak gitu loh Bu, belatung semua. Kalau lihat saya membayangkan yang mana sih gitu, pas tempatnya mana. Mama masa nggak tahu, nggak sekali, nggak tahu. Nah Pak Ginting kan yang di belakang dia sengaja diam gitu loh, dia lihat, nggak ngagetin, karena saya takut gitu. Kalau kamu lihat, kamu nempel gitu, pasti kamu bisa dia jatuh. yakin pasti jatuh, nggak mungkin enggak, karena itu kita naik jalan. Kalau mungkin kalau yang pernah body rafting, kalau belum dicoba aja Nyari belatung. bukan apa Menyusuri sungai. kan sungai itu enak sekali, pengalaman itu enak sih. Iya. Tapi itu
itulah makanya kadang Tuhan itu bisa bekerja di dalam segala hal itu baik untuk menutup itu kan kalau saya mikir untuk menutup mata saya kalau Iya, udah supaya bisa lewat. udah Pak, wah udah panik sekali Pak, itu katanya batunya itu sekentek Banyak. gitu banyak gitu, kok bisa saya nggak ngerti. Bau pun enggak ya, Bu? Padahal biasanya Ada belatung bau itu Pak, ada bau. saya yang kebauan, saya bilang ini bau apa loh, kok kayak bau Oh, bangkai iya. gitu. Saya tahu bau tapi nggak tahu di sebelah mana. Jadi yang kan kita berlapan ya, 7 orang itu tahu semua Bu, kan aneh. Jadi saya 2 keluarga gitu loh, keluarga saya sama keluarga temen Iya. itu jalan-jalan ke Pangandaran ke direktif itu bisa kejadian itu sampai sekarang itu apa ya pertolongan Tuhan. Nah, yang satu lagi karena tadi Jose hilang, saya ingat si Victor hilang Pernah hilang 3,5 tahun di di Pondok Gede di Ramayana. di Ramayana. Di mall Ramayana di Pondok Gede itu masa karena kita kan ngadain pameran Pak, dulu itu kan pameran-pameran. Iya. Nah yang salah itu memang pembantu ART saya, Iya. karena dia mikirinnya makan, ya aku suruh antri di Kentucky. Makan, ya. Nah, ternyata loh kok Victornya Pas. nggak ada. Itu sampai lama Bu, ya seperti ibu lah namanya anak. Iya. Aduh udah berat lah itu, tapi ya bersyukur tidak ada apa, dia malah menuju ke itu tadi ke resepsionis. Kita taunya itu di itu Beijing Oh, dipanggil. dipanggil. dipanggil karena saya selalu ingatkan si Victor karena kan sering pergi Pak Thor, kalau nanti itu kalau itu kamu perginya ke informasi, maksudnya itu masih 3,5 tahun masih di TK lah itu saya kursi. Nah itulah pengalaman yang hilang itu juga kita pernah sebagai ibu kan pasti sampai berapa itu sekitar 1 jaman lah itu mencari. Ya mungkin banyak yang itu kejadian pasti setiap kita yang di sini pasti itu mengalami hal-hal yang begitu itu. Oke, untuk saya begitu aja. 2010 berarti umurnya 4 tahun lah. Waktu itu mobil Nissan Livinanya itu masih baru, jadi mobilnya elektrik. Terus ada mobil satu lagi belum aku dijual waktu itu, jadi saya ingat saya lagi nyuci. Marcel naik sepeda, baru dibeli sepeda, ya sepeda yang rodanya 4 jadi kiri kanan. Mainlah mereka itu, Jose, Brian semua tuh naik sepeda masing-masing kan, ya udah. Saya tadi tuh udah mau ngikutin mereka, tapi saya lagi nyuci mobil, tiba-tiba Pak almarhum Pak Kapre datang, dia juga naik sepeda, ngajak ngobrol lah dia ke saya. Ya almarhum Pak Tinggal di Kapre. Kelut. Dia juga naik sepeda, ngajak saya ngobrol karena dia lihat mobil, dia ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi saya kok nggak tenang ya. Udah, saya muter. Itu teman-teman udah pada pulang ini. Si Jose, si Brian, ada lagi orang-orang Pak. Masa mana? Saya bilang gitu kan. Nggak tahu. Pokoknya ngomongnya mereka nggak tahu. Wah, gila, saya langsung. Wah ini udah pikiran itu biasa kan kita kan kalau udah begitu. Saya kelilingin semua nih, Sriwijaya saya kelilingin, gak ada. Akhirnya saya udahlah ke pos satpam, saya kejar ke pos satpam, saya bawa mobil langsung ke pos satpam. Di pos satpam itu dia bilang tadi anak keluar, padahal dia belum bisa naik sepeda, dia cuma didorong katanya. Ini satpam kok dikasih gitu ya? Saya juga bingung tuh satpam bisa dikasih lewat, bisa nyebrang, ternyata sampai Elysium. Jadi Elysium masih baru, pas di tikungannya Baso itu mungkin dulu masih sepi banget lah. Dikejar lah sama pas satpam yang satu. Jadi dia dapat, jadi sepeda dia panggul, Marcelnya ditenteng loh. Ketemu dia udah di tikungan, dikejar sama dia. Itu dia didorong nanti sepeda itu. Nggak tahu kenapa dia bisa jalan sampai ke sana itu, bisa nyebrang. Wah itu bikin jantung, spot jantung situ tuh apa namanya? Saya bingung, kenapa ya, gimana ya? Udah dikelilingin Sriwijaya kok nggak ada gitu ya?
masa sih dia berani ke sana, kan itu pikiran kita kan nggak mungkin lah sampai dia bisa nyebrang itu dan sendiri gitu. Ketika saya Sriwijaya itu udah nggak ketemu, saya tenang gitu ya, kemana mau carinya ya, pikiran udah macem-macem, nanti diambil ya begituan. Ketika saya berpikir tenang gitu, ya udah tenang aja, pelan-pelan, ya udah ke Satpam. Dan dia bilang yang Satpam satu udah ngejar ketemu gitu, dan dia pun santai aja, namanya anak kecil ya, dia naik sepeda dan nggak peduli, memang namanya anak kecil kan, pemikiran mereka kan ya udah cuma naik sepeda nyampe aja, dijemput sama Pak Satpam. Saya baru nyampe di BPK Leo, dia udah balik, katanya udah sampai tikungan Pak di sana. Saya kejar naik motor. Ya itulah pengalaman kita kalau kalau kita tenang itu ya, selalu Tuhan beri hikmat gitu ya. Kalau kita makin berpikirnya negatif semua, udah kita nggak bisa berpikir kan. Kalau kita udah cemasnya itu melebihi segala sesuatu itu, kita itu akan nggak bisa berpikir lagi. Akhirnya mungkin marah-marah atau gimana, akhirnya kita nggak bisa mengambil tindakan yang baik. Biasanya kan saya mau bukti gitu, yang lebih cemas itu kan dia. Jadi memang kita tuh di keluarga yang gitu ya, ada yang cemas, ada yang tenang. Kalau dia udah cemas, saya udah tenang aja, pasti Tuhan buka jalan. Saya 10 tahun ke atas saya pindah rumah. Ini di Semarang ya. Di Semarang itu kan ada selokan. Beda sama Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat itu kan selokan itu sangat jarang ya. Kalau di Semarang itu sangat banyak sungai-sungai gitu kan. Nah ceritanya yang namanya anak kecil kalau naik sepeda itu kan suka ngelewatin polisi tidur gitu kan, sambil ngebut gitu kan. Nah waktu itu saya ingat saya sendiri waktu itu nggak sama kakak, ada polisi tidur, biasa kan anak kecil ngebut. Pas saya ngelewatin polisi tidur, tiba-tiba sepeda itu tuh oleng ke kiri, Bapak Ibu. Dan tadi saya masih kecil kan Bapak Ibu. Sepeda dan saya ini udah ngarah ke selokan Bapak Ibu. Entah gimana, saya ingat tuh waktu itu ada suara yang mengatakan, Yohanes coba jatuhkan diri kamu dari sepeda. Waktu itu karena waktunya singkat, saya langsung menjatuhkan diri itu. Saya udah jatuh, tiba-tiba ada suara kedua, coba sebisa mungkin kamu langsung pegang sepeda kamu gitu kan. Jalannya saya juga masih keburu tuh megang sepeda gitu kan. Dari situ saya lihat, wih dikit banget lagi saya dibiur ke sungai. Mungkin nggak sampai meninggal sih, cuma kan pasti malu ya, selokannya kan hitam gitu kan. Nah dari situ saya mikir, kok bisa ada suara itu ya? Sampai sekarang saya belum tahu tuh, maksudnya suara itu apakah hati nurani, refleks karena anak kecil, atau memang suara dari Tuhan, saya terus terang belum tahu. Tapi saya sempat sharing ke Gwen sih waktu itu. Jadi Tuhan Yesus begitu baik ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang hal simpel gitu ya, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan itu aja. Di depan TA ada lampu merah Pak. Itu ada bekas luka minyak tuh, Bu, saya nggak tahu ya. Pas habis hijau saya jalan, ternyata kan saya pakai kopi kan, itu saya selipin tuh, kan nggak kencang, baru habis lampu merah kan berapa kan pas pakai bisa tuh selip, yang cuma saya cuma ini, darah Yesus nih. Saya nggak ingat apa-apa ya kayak ibu itu, kayak Bu Muti saya nggak ingat, tapi yang saya ingat saya duduk gini ya, saya nggak lepas, tas saya nggak putus, nggak ada yang putus, bisa nggak ada biru sama sekali, nggak apa-apa. Saya duduk, saya bangun, motor saya mana gitu, motor saya di belakang ada kurang lebih 110 meter itu udah patah gini kan. Saya bangun, polisinya, Pak kenapa? Enggak, ada yang luka? Enggak, karena polisi nggak ngerasa luka, biru pun enggak, cuma kancing jaketnya pecah setengah, cuma itu doang. Helmnya semua nggak ada yang putusnya. Saya bilang, motor bisa sampai Cikarang katanya dia, udah bengkok begini, hidupnya starter. Waduh Tuhan nyampe kan ke Cikarang masih ditinggalin di Jakarta gitu kan. Hidup ya udah jalan. Stangnya mirip. Bengkok kita jalan, kopling lagi kan, kopling dan jalanin hujan gitu nggak jalan. Berhenti dulu. Di waktu itu saya ingat kita mau retret ke toilet, saya ke toiletnya harus itu kan. Jim gimana kita mau meeting? Udah meeting duluan dah, kecelakaan di Jakarta. Udah meeting doa, kalian doa ada meeting dah. Udah, cuma waktu pernah ngeledekin kan Rena nih, angkanya pakai rem, bawa motor pakai rem, orang pada biasa sih anaknya nggak pakai rem gitu kan. Belum pakai rem, cuma emang itu, cuma yang saya heran ke sekarang itu, kok saya bisa duduk di depan, nggak tahu gimana jatuhnya kan, karena kan saya kayak blend gitu hitam, tiba-tiba saya bangun pas sadar, saya duduk begini santai, tas saya,
duduknya santai. Kan saya bangun motor biasanya di samping kan nggak tahu tuh. Saya mana nih lampu? Wih, kok hilang? Pas aku, aduh, jauh juga motor saya. Ya, puji Tuhan bisa nyampe pulang gitu ke rumah. Sampai saat ini saya masih bingung kok bisa kayak gitu maksudnya gimana bisa pulang kedudukan saya dengan tanpa apa-apa gitu, tanpa ada. Masih untung ya Pak. Kalau ada truk ada apa saya itu kan. Iya, itu kan lampu merah berjalan itu banyak, bahkan motor di depan, mobil pasti di belakang. Itu saya nggak ngerti gimana jatuh. Biasanya kalau kita jatuh dari motor apa, kita pasti tahu lah gitu rasanya gimana. Minimal Pasti baret. biru ini nggak ada luka sama Pasti sekali. baret. Saya tahu mungkin salah satu mungkin waktu itu ya mungkin serangan juga gitu karena kita mau retret jalan mau doa atau tapi yang pasti golongan dua nyata lah itu aja sih. Terus salah satu yang sampai saat ini saya masih bingung saya bisa duduk dengan santai tanpa ada luka sama sekali karena saya kan udah sering juga jatuh lah dari motor pasti minimal besar itu pasti ada lah gitu biru udah ini nggak sama sekali luka kayak itu nggak ada cuman kancing jas doang patah setengah udah sampai bingung semuanya lu tuh nyampe nggak yang bisa pikir saya nyampe nggak sekarang bawa motor saya kayak gini gitu kan karena saya nggak ada luka sama sekali pas itu hujan kan puji Tuhan hujan banget nih tapi ya udah akhirnya puji Tuhan nyampe juga sih walaupun agak malam karena memang hujan saya dulu itu aja sih kesaksiannya yang lain banget tapi yang paling berkesan buat saya itu sampai saat dan menghidupkan terus Roh Kudus yang Amin. hidup di dalam hidup kita. Kita kasih makan banyak kepada manusia roh kita. Itu aja mungkin yang saya sampaikan.